Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat atau SPT-DV-LK. Di video sebelumnya kita sudah belajar dua pertidaksamaan dan dua sistem yang berbeda. Nah, di video ini kita bakal belajar lebih detail tentang SPT-DV-LK-nya. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggambarkan pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Di sini kita mau coba gabung keduanya. Kalau teman-teman lupa prosedurnya, silakan lihat video sebelumnya. Di sini kita diminta untuk mencari daerah penyelesaian dari sistem ini. Kita memiliki dua pertidaksamaan. Yang pertama, kita punya minus X ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Yaitu pertidaksamaan linear yang akan kita kerjakan dengan tinta biru. Dan yang kedua, kita punya Y lebih besar dari X kuadrat minus 4X tambah 1. Yaitu pertidaksamaan kuadrat yang akan kita kerjakan dengan tinta merah. Sekarang kita coba kerjakan yang pertama dulu ya, menggunakan tinta biru. Berarti kita punya minus X ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Dimana ini tuh bisa kita tuliskan menjadi Y kurang dari sama dengan X plus 1. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu X. Dimana berarti Y-nya sama dengan 0. Maka kita punya 0 sama dengan X plus 1. Atau X-nya itu sama dengan minus 1. Berarti titik potong sumbu X adalah minus 1,0. Selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Berarti kita akan punya X-nya itu yang 0. Maka kita punya Y sama dengan 0 ditambah 1. Atau Y-nya itu adalah 1. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0,1. Nah, di sini kita bisa langsung gambarkan teman-teman. Kita yang pertama punya titik potongnya di minus 1,0. Dan yang kedua kita punya di 0,1. Berarti garisnya bisa kita gambarkan menjadi seperti ini. Berarti daerah 1 yang untuk garis biru itu berada di sini. Dan daerah 2-nya berada di sini. Selanjutnya kita ambil titik uji. Misalnya kita ambil yang 0,0 di sini. Maka titik uji 0,0 ini kita masukkan ke pertidaksamaan yang kita punya. Yaitu Y kurang dari sama dengan X plus 1. Maka kita akan punya 0 kurang dari sama dengan 0 ditambah 1. Yang hasilnya 0 kurang dari sama dengan 1. Dimana persamaan ini terpenuhi dan benar. Maka solusi dari pertidaksamaan linear ini adalah daerah yang pertama atau daerah yang ini. Sekarang kita coba gambarkan untuk pertidaksamaan kuadratnya. Kita sudah punya bentuknya Y lebih besar dari X kuadrat minus 4X tambah 1. Berarti sekarang kita hanya perlu mencari titik potong dan titik puncaknya. Kita cari dulu titik potong dengan sumbu X. Berarti apa? Y-nya adalah 0. Sehingga kita punya X kuadrat minus 4X ditambah 1 sama dengan 0. Kita faktorisasi sehingga kita memperoleh kira-kira X minus 0,27 dikali X minus 3,73 sama dengan 0. Yaitu X-nya sama dengan 0,27 atau X-nya itu sama dengan 3,73. Sehingga titik potong dengan sumbu X itu berada di 0,27,0 dan 3,73,0. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y. Dimana berarti X-nya itu sama dengan 0. Maka kita punya Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 1. Yaitu Y-nya adalah 1. Berarti titik potongnya adalah 0,1. Selanjutnya kita cari titik puncaknya. Berarti kita perlu mencari diskriminannya terlebih dahulu. Yaitu minus 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 1. Yang hasilnya adalah 12. Jadi X puncaknya adalah minus B per 2A. Yaitu minus dari minus 4 per 2 dikali 1.
yang hasilnya 2. Dan Y puncaknya adalah minus diskriminan per 4A, yaitu minus 12 per 4 dikali 1, yang hasilnya minus 3. Sekarang kita gambarkan titik-titik ini ke bidang kartesiusnya. Yang pertama, titik potong sumbu X 0,27,0 kira-kira berada di sini. Dan 3,73 berada kira-kira di sini. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y berada di sini. Lalu, titik puncaknya berada di 2,-3. Berarti puncaknya kira-kira di sini. Sehingga kira-kira gambar grafiknya itu seperti berikut. Nah, untuk tambahan informasi teman-teman, di sini terlihat ya bahwa grafik yang kuadrat itu memotong grafik yang linear. Kita bisa mencari titik potong terhadap dua grafik ini. Bagaimana caranya? Yaitu menyamakan kedua pertidaksamaannya. Karena gini, yang pertama kita punya Y-nya sama dengan X plus 1. Ini adalah gambar garis yang biru. Lalu kita punya Y sama dengan X kuadrat minus 4X tambah 1. Ini adalah gambar garis yang warna merah. Karena di ruas kirinya kita punya variabel yang sama, yaitu Y, kita bisa melakukan ini. X plus 1 disama dengankan X kuadrat minus 4X ditambah 1. Sehingga kita bisa memperoleh X kuadrat minus 5X sama dengan 0. Yaitu ketika X dikali X min 5 kalau kita faktorisasi. Berarti kita akan memiliki ketika X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 5. Nah, kalau kita punya X-nya 0, kita akan punya Y-nya itu 1. Karena X ini kita bisa substitusikan ke persamaan ini. Sehingga kita memperoleh 1. Dan ketika X sama dengan 5 kita masukkan ke persamaannya, kita memiliki Y-nya itu adalah 6. Berarti titik potongnya itu benar berada di sini. Yaitu ketika X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 6. Langkah selanjutnya adalah mencari daerah solusi dari pertidaksamaan kuadrat ini. Kita tulis ini adalah daerah 1 dan yang ini adalah daerah 2. Dari yang warna merah. Nah, titik ujinya tetap sama ya. Kita ambil 0,0. Berarti 0,0 itu berada di daerah yang kedua. Berarti sekarang kita coba masukkan 0,0 ke pertidaksamaannya. Berarti kita punya 0 lebih besar dari 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 1. Maka 0 itu lebih besar dari 1. Yang berarti salah. Maka daerah 2 bukan solusi dari pertidaksamaan kuadrat itu. Melainkan daerah 1 lah yang merupakan solusinya. Berarti daerahnya yang ini teman-teman. Nah, daerah penyelesaian dari sistem ini adalah daerah yang dilewati oleh yang biru dan yang dilewati oleh yang merah. Yang mana teman-teman? Apakah daerah yang ini? Bukan, karena daerah ini tidak dilewati oleh siapapun. Apakah daerah yang ini? Bukan, karena ini hanya dilewati oleh biru. Yang ini hanya dilewati oleh merah. Yang ini tidak ada yang lewati. Maka daerah penyelesaian dari sistem ini adalah yang ini teman-teman, yang warna ungu. Karena dilewati oleh keduanya. Lalu ingat teman-teman, karena pertidaksamaan linear ini bentuknya kurang dari sama dengan, maka gambar garisnya itu tidak putus-putus ya. Berarti garis ini merupakan solusi juga nih, yang di daerah sini nih. Sedangkan untuk yang merah ini, pertidaksamaannya hanya lebih dari. Maka haruslah kita gambar garisnya itu putus-putus. Seperti itu. Berarti titik-titik yang berada di garis merah ini bukan merupakan daerah penyelesaian, tetapi daerah di atasnya yang merupakan daerah penyelesaian. Oke, sampai di sini dulu ya video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.